Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di jurusan Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang. Saudara-saudara sekalian, saudara sangat beruntung bisa bergabung dengan jurusan Biologi. Jurusan Biologi adalah jurusan terbaik yang ada di universitas di seluruh Indonesia. Nah, saudara di jurusan Biologi bisa mengeksplor berbagai aktivitas saudara, antara lain kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sains, terkait dengan kewirausahaan, dan terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan biodiversitas. Di dalam saudara nanti kuliah, diharapkan saudara memahami berbagai kegiatan laboratorium, sehingga saudara diharapkan satu, memahami tentang keselamatan kerja. Yang kedua, memahami mekanisme bagaimana bekerja di laboratorium dengan baik. Oleh karena itu, ikuti semua aktivitas yang disediakan oleh jurusan biologi, baik oleh HMJ maupun oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Selamat beraktivitas, selamat mengikuti berbagai kegiatan di seluruh biologi. Kami siap mengantarkan saudara ke jenjang yang lebih baik untuk meraih cita-cita saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa baru angkatan tahun 2021 jurusan biologi. Selamat mengikuti kegiatan-kegiatan laboratorium atau seminar laboratorium yang dilaksanakan oleh HMJ, dan apapun kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan oleh HMJ, karena itu akan memberikan banyak manfaat, diantaranya untuk SKPI dan juga yang lainnya, sehingga saya harapkan semua mahasiswa bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh HMJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Kurniawan Saputra selaku pembina HMJ Lebak Madu. Selamat datang mahasiswa baru angkatan 2021 di jurusan biologi. Perlu saudara ketahui, menjadi mahasiswa itu tidak hanya saudara akan mempelajari akademik saja, tetapi saudara juga perlu mengembangkan soft skill saudara, sehingga karakter saudara pun ikut berkembang dan saudara pun mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, melalui kegiatan studi day ini, khususnya seminar laboratorium, saya harapkan jiwa-jiwa kebiologiawan saudara pun muncul dalam kegiatan ini. Dengan begitu, kami harapkan saudara dapat berperan aktif dan antusias hingga selesainya kegiatan ini. Biologi Universitas Negeri Malang merupakan salah satu jurusan unggul di Universitas Negeri Malang. Begitu juga dengan laboratoriumnya. Penasaran? Langsung saja kita simak. Halo. Kalian. Sini. Nah. Kalian maba ya? Kalian mau kemana? Oh, ke gedung biologi. Ya udah, sini ikutin aku. Ini gedung biologi ada 3 lantai. Nah, semua laboratorium biologi ada di gedung ini. Kalian mau masuk ke sini? Oke, ayo. Mau kemana? Lewat situ yang bener. Nah, kalian lurus terus ya. Oke, akan kuajak kalian mengenali lingkungan laboratorium biologi. Sekarang kita ada di lantai 1, bisa kalian lihat denahnya. Itu yang ada di sebelah kiri kalian merupakan laboratorium ekologi. Sebelumnya, jangan lupa pakai jas lab. Kali ini teman-teman kalian akan melakukan praktikum analisis vegetasi. Fungsinya untuk mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur dari tumbuhan. Selain itu, laboratorium ekologi juga dapat digunakan untuk pengendalian hayati, yaitu pengendalian hama dengan predator alami, dan juga digunakan untuk penentuan kualitas air dengan indikator makrobentos. Kali ini kita ada di laboratorium PBM Biologi.
Laboratorium ini biasa digunakan untuk micro-teaching IPA dan biologi, pengembangan blended learning of science and biology lesson, pengembangan kurikulum dan perkuliahan program studi pendidikan biologi, dan lain sebagainya. Oke, sekarang aku akan ajak kalian untuk lanjut ke lantai 2. Kalian pasti masih asing ya sama gedung ini. Dari tadi asik banget lihat kanan, lihat kiri. Nah, bisa kalian lihat denah untuk lantai 2. Oke, di laboratorium ini kalian bisa melihat macam-macam alat peraga yang dapat kita gunakan sebagai praktikum. Salah satu contohnya yaitu kerangka manusia. Kalau yang di sebelah kanan kalian itu namanya Laboratorium Fisiologi Tumbuhan dan Biokimia. Di sini kalian bisa belajar banyak mengenai transpirasi, transportasi, respirasi pada tumbuhan, serta masih banyak yang lainnya. Di lab fisiologi tumbuhan juga digunakan untuk praktek spektrofotometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca. Selain itu, di laboratorium ini kalian juga bisa belajar tentang berbagai alat. Contohnya, shaker ini. Dia berfungsi mengocok suatu sampel yang memerlukan temperatur dan kecepatan putar tertentu. Kalian akan belajar banyak hal lagi nantinya. Sekarang kita ada di laboratorium zoologi. Di sini kalian bisa melihat macam-macam keanekaragaman hewan avertebrata dan vertebrata. Kalau yang ini namanya laboratorium botani. Lihat, ada banyak rak berisi preparat yang bisa kalian amati dengan mikroskop nantinya. Selain itu, di sini kalian juga akan mempelajari bagaimana cara membuat preparat anatomi akar, batang, dan daun secara semi permanen, mengidentifikasi tumbuhan biji, dan juga belajar bagaimana cara membuat awetan basah tumbuhan, herbarium, serta awetan basah dan awetan kering mikroalga. Oke, yuk kita lanjut ke lantai 3. Ingat, selalu perhatikan denah ya. Nah, itu di sebelah kiri kalian ada laboratorium genetika. Di sini, kalian akan belajar tentang teknik isolasi DNA sederhana, struktur kromosom, dan juga persilangan monohibrid dan dihibrid pada Drosophila. Kalau yang di sebelah kanan kalian itu namanya laboratorium mikrobiologi. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana cara kerja laminar. Kalian juga akan mempelajari bagaimana proses pembuatan preparat bakteri dengan metode pewarnaan gram, spora, kapsula, dan pengamatan gerak bakteri. Nah, ini ada simbol menunjukkan limbah radioaktif, yaitu limbah yang berasal dari penggunaan medis ataupun riset yang berasal dari laboratorium. Bisa kalian lihat, teman kalian sedang mengoperasikan penggunaan oven di lab mikrobiologi. Oven ini biasanya digunakan sebagai alat sterilisasi dengan menggunakan panas kering. Oke, sekarang kita pindah laboratorium lagi ya. Di laboratorium mikroteknik, kalian bisa mempelajari bagaimana cara membuat preparat alga, serbuk sari, dan juga spora. Selain itu, kalian juga bisa mencoba untuk membuat berbagai macam preparat cross-section dan log-section jaringan tumbuhan atau hewan. Kalau yang ini namanya laboratorium biomolekuler. Di sini, kalian akan belajar banyak mengenai DNA dan RNA. Bagaimana menganalisis kualitas DNA dan RNA, kuantitas DNA dan RNA, serta menganalisis kajian filogenetik dan juga regulasi genetik. Kemudian, untuk alat ini disebut juga sentrifuge dingin. Sentrifuge dingin dapat berputar dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan sistem pendingin. Lihat, ini teman-teman kalian yang sedang mempraktekkan pengambilan sampel menggunakan pipet. Alat ini dinamakan hot plate magnetic stirrer, yaitu alat yang digunakan untuk memanaskan dan mengaduk larutan satu dengan larutan yang lain.
dengan tujuan untuk membuat suatu larutan homogen dengan bantuan pengaduk batang magnet atau stirbar. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan aturan dan simbol-simbol yang ada di laboratorium ya. Ingat, ini semua demi keselamatan kalian. Kita lanjut ke laboratorium kultur jaringan tumbuhan. Sebelum itu, kita baca dulu tata tertibnya. Kegiatan yang sedang dilakukan oleh temanmu ini adalah menimbang ditin fungisida. Ditin fungisida digunakan untuk sterilan atau desinfektan eksplan agar bebas dari jamur. Ditin fungisida yang telah ditimbang selanjutnya akan dicampur dengan larutan untuk dijadikan bahan pembuatan medium penelitian. Tidak hanya laboratorium, biologi juga memiliki greenhouse. Di antaranya ada ruang pemeliharaan organisme air tawar dan air laut, ruang eksperimen hama dan penyakit, ruang budidaya anggrek, ruang interaksi makhluk hidup, ruang budidaya tanaman, ruang steril, kandang penelitian jamur, dan ruang kultur alga. Bisa kalian lihat, temanmu ini sedang memeriksa objek penelitian yang ada di ruang alga. Selanjutnya, setiap harinya, kandang mencit akan diperiksa kebersihannya dan juga ketersediaan makanan dan minumannya. Yang terakhir, ada ruang entrepreneurship, digunakan untuk pengembangan kewirausahaan oleh mahasiswa biologi. Biologi Universitas Malang juga memiliki tempat pengolahan kompos, kandang merpati yang asri, tanaman, kandang kupu-kupu, pengembangbiakan kepompong, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Kalian mau kemana? Nggak mau coba praktek di sini dulu? Oke, sini. Kalian masuk kemana? Oh, pakai jas lab dulu ya. Nah, loh. Tunggu dulu. Bukan jas yang itu tuh lihat punya temenmu. Nah, itu namanya jas lab, bukan jas hujan. Ganti dulu. Nah, gitu dong, baru benar. Oke, silakan masuk. Bingung mau ngapain? Coba sekarang kalian lihat buku itu. Itu di atas meja. Nah, sekarang buka bab penelitian pada hewan. Tahu nggak yang mana? Buka halaman 100. Sudah? Tunjukin ke temanmu. Lihat yang bagian prosedur pengamatan menggunakan mikroskop. Sekarang kamu lihat objeknya. Lihatnya ya pakai lensa monokuler dong. Sekarang kamu lihat objeknya. Kelihatan? Kelihatan apa enggak? Kan kalian belum nyalain lampunya. Coba nyalain dulu. Yang itu, tuh yang ditunjuk temanmu. Nah. Tuh kan, terang. Coba sekarang kalian lihat. Disclaimer ya, ketika kalian melihat objek melalui lensa monokuler, pastikan harus memakai kedua mata. Jangan sebelah mata aja. Berhubung masih pertama kali, oke lah. Loh, jangan langsung ditinggal dong. Itu dirapiin lagi, habis itu kembaliin ke lemari penyimpanan. Ingat ya, jangan lupa untuk dikencangkan lagi mur kepala mikroskopnya.
biar nggak lepas dan tetap erat ketika kalian kembalikan ke dalam lemari. Gimana? Seru kan? Biologi. Salam saintis muda HMJ Biologi. Biologi.